Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ketiga kali ini yang membahas untuk tutorial dari PHP, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang data null dan variabel konstan juga. Setelah itu di kesempatan kali ini kita akan memulainya dari membahas tipe data array. Oke, langsung saja. Apa itu tipe data array? Tipe data array adalah yang berisikan kosong atau banyak data. Jadi di dalam array ini kita bisa membuatnya ada banyak data ataupun kita hanya bisa membuat array kosong pun bisa. Nah, array ini gampangnya dia itu seperti tempat menyimpan data-data gitu. Jadi indeks lah gitu. Nah, si array ini di dalamnya itu dia bisa berisikan data dengan jenis yang berbeda-beda. Jadi di dalamnya bisa masukin string, integer, terus bisa juga masukin floating point, itu bisa gitu. Dia tidak terbatas dengan satu. Dan ini adalah salah satu kelebihan di PHP-nya gitu. Lalu di dalam PHP array itu memiliki panjang yang dinamis gitu. Jadi array-nya tidak terbatas panjangnya. Sedangkan di C atau JavaScript gitu di JS itu dia terbatas gitu teman-teman. Nah, ini adalah konsep dari cara kerja array. Ini adalah suatu gambar yang mensirkulasikan ya. Jadi ada indeks yang dimana indeks itu adalah dia satu penomoran ya atau gampangnya kayak buat jadi halamannya gitu. Nah, indeks itu dimulai dari nol ya. Jadi misalnya kita pengen di indeks di elemen ke-8, maka itu berarti ada di ke elemen ke-9 berarti itu ada di indeks ke-8 gitu. Jadi gampangnya kalau mau nyari elemen nih gitu, itu berarti nomor elemennya dikurang satu. Itu adalah indeksnya gitu, teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung lanjut ke sini. Kode membuat array. Nah, ini adalah suatu contoh untuk pembuatan array. Di sini adalah variabelnya. Lalu kita di sini ada dua cara untuk membuat array. Yang pertama kita membuatnya dengan array, lalu kolom seperti ini. Nah, di dalamnya dimasukkan datanya. Atau jika kita tidak ingin mengetik array di awalannya, maka kita menggunakan kurung siku-siku, teman-teman. Jadi ini opsional ya. Kita bisa membuat yang pertama ataupun yang kedua. Oke, kita langsung contohkan saja. Kita buka VS Code kita. Di sini saya akan buat dulu, misalnya file name array.php seperti ini. Oke, kita akan buat satu array terlebih dahulu. Misalnya di sini namanya adalah value seperti ini. Lalu kita akan lihat saja. Ini tinggal kita masukin datanya. Misalnya di sini saya nggak mau pakai string ya, kita pakai number aja, pakai integer. Misalnya 1, oh bukan, salah, ini 1,3,5 dan terakhirnya saya pengen pakai floating point. Bisa. Nah, ini sudah jadi satu array. Jadi kalau kita vardam, saya coba vardam, value seperti ini. Nah, akan panggil terminalnya terlebih dahulu. Langsung php array.php. Nah, seperti ini. Ini array, dia tipenya adalah array dan dia memiliki 4 data di dalamnya. Dan ini indeksnya. Dan default indeks dari array itu adalah angka dia. Dimulai dari 0. Ini adalah defaultnya. Nanti bisa kita rubah. Nah, seperti ini. 0, integernya 1, 0, integer 3, seperti itu.
Ini adalah tampilan dari array-nya. Saat kita running di terminal. Oke, kita akan coba yang satu lagi. Misalnya kita buat di sini adalah name seperti itu. Nah, kita tidak akan mengetik array, tapi kita akan menggunakan ini. Nah, so misalnya kita di sini pakai string ya. Bisa nama orang, ada Joko, lalu ada Anwar, dan misalnya ada satu lagi Anas seperti ini. Ini tinggal kita fardam aja langsung untuk melihatnya. Fardam, masukkan variabelnya. Ini kita clear terlebih dahulu. php array.php. Nah, di sini kita langsung ada tampil ya. Array yang pertama itu berisi 4 data, sesuai di sini ada 4. Di indeks 0-nya itu ada 1, indeks 2-nya ada 3, seperti ini. Lalu di yang kedua, di array yang kedua, itu ada 3 data. Yang pertama itu Joko, Anwar, dan Anas. Lalu di sini bentuk datanya adalah string. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah cara-cara untuk membuat array. Jadi, bisa teman-teman menggunakan yang mengetik array-nya ataupun tidak, yaitu menggunakan tanda kurung yang kotak ya, teman-teman. Oke, di sini adalah ada operasi array. Apa fungsi operasi array ini? Dia banyak gitu. Jadi kita bisa mengotak-atik array-nya. Nah, misal di antara contoh-contoh operasi array itu ada array kurung siku-siku dan indeks. Fungsinya untuk apa? Ini untuk mengakses data array di nomor indeks. Jadi misalnya kita ingin mengakses data atau mengambil data dari indeks nomor 5 gitu ya, data si nomor 5 gitu. Maka kita akan masukkan nama variabelnya di sini, lalu kita buka kurung siku-siku, lalu kita masukkan di sini indeksnya. Misalnya kalau kita ingin data nomor 5, maka indeksnya nomor 4 gitu. Lalu operasi yang kedua, di sini ada array indeks sama. Di sini kita masukkan variabelnya dulu, siku-siku, dan masukkan indeksnya. Lalu jika kita tambahkan sama dengan dan value yang baru, maka ini akan mengubah data atau value data di nomor indeks dengan value yang baru. Misalnya di tadi ya kita di variabel value gitu, dan kita buka kurung siku-siku ini. Nah, kita masukkan indeks nomor 0 gitu. Berarti itu adalah data nomor 1. Nah, di data nomor 1 itu tadi ya kita adalah 1. Ini misalnya kita ingin mengganti menjadi 7, maka kita sama dengan dan langsung masukkan value yang baru. Dan ini pun bisa misalnya dari integer, lalu yang keduanya kita masukkan ke float atau kita masukkan ke string, itu bisa. Lalu berikutnya adalah untuk menambahkan array. Misalnya teman-teman pengen menambahkan array di akhir, misalnya kita udah punya 5 data, lalu teman-teman ingin menambahkan data yang ke-6, itu bisa menggunakan ini, teman-teman. Nah, apakah array bisa dihapus? Data di array bisa? Bisa. Caranya kita menggunakan unset, lalu sebutkan variabelnya, dan indeks yang keberapa. Dan untuk mengambil total data, ada kita misalkan di dalam array ada banyak gitu. Kita pengen tahu ini datanya ada berapa sih gitu. Nah, kita bisa menggunakan count array gitu. Oke, kita akan ini adalah tampilannya. Dan kita mungkin akan mencoba ya. Oke. Kita akan coba di sini. Seperti ini. Kita akan coba yang pertama adalah apa nih? Kita akan coba dari untuk mengambil ini dulu, untuk mengambil data kali ya, untuk mengecek data terlebih dahulu. Untuk mengecek data. Untuk mengecek data itu oke. Oke, jadi gini. Kita tulis fardam, masukkan nama variabelnya. Misalnya kita akan menggunakan dari
variabel names atau value, apa-apa, value. Oke. Pakai suku ini kita masukkan dia mau indeks kurang. Misalnya kita akan lihat indeks yang kedua. Atau kita 1, 2, 3, ada 4. Berarti kalau kita mau data keempat, kita masukkan indeks yang nomor 3. Seharusnya nanti ini akan muncul si nomor 7-nya. Kita coba ya. php write dot preview. Nah, lihat kita bisa melihat bahwa float 07. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk merubah array-nya ya, merubah data di dalam array. Ini contohnya adalah kita masukkan variabel terlebih dahulu baru indeksnya. Jadi seperti ini. Variabelnya misalnya kita mengubah yang di bagian names itu, lalu kita masukkan kontaknya. Misal kita ingin merubah nama yang pertama, berarti kita masukkan indeks kosong seperti ini. Kalau kita sama dengan, kita masukkan nama yang baru, misalnya siapa? Budi. Oke, ini kita tinggal vardam untuk mengeceknya. Vardam, kita masukkan names. Ini jangan salah ya, karena dia sensitif kan. Oke, kita masukin di sini. Nah, kalau kita lihat yang tadinya di sini Joko, tapi kita di sini kita rubah menggunakan operasinya, maka dia berubah di saat kita running menjadi Budi. Gitu teman-teman. Kita clear terlebih dahulu. Coba sekali lagi ya, php dia berubah menjadi Budi. Padahal sebelumnya di sini itu Joko. Tapi setelah kita melakukan masukan ini, itu berubah menjadi Budi. Itu teman-teman. Oke, setelah itu kita akan mencoba menghapus data, yaitu menggunakan unset. Caranya adalah seperti ini. Misal kita pengen hapus si Budi ya, unset. Masukin dulu gini. Masukin variabelnya di sini, misalnya names. Lalu kita si Budi adalah yang 0, kita masukin 0. Kita vardam. Lalu kita jalankan isi names seperti ini. Oke, kita akan lihat. Nah, lihat di sini di array 2-nya dia langsung mulainya dari angka 1. Kenapa? Karena yang indeks 0 yaitu si Budi itu sudah kita hapus, teman-teman. Nah, misal kita ingin menambahkan lagi ya, setelah Anas nih kita pengen nambahin satu nama lagi misalnya. Jadi kita menggunakan ini, langsung aja kita gunakan operasinya. Tinggal gini, names seperti ini, lalu seperti ini. Nah, ini langsung aja kita sama dengan masukin namanya. Misalnya Pak Megawati ya misalnya ya. Nah, ini langsung saja. Nah, oh maaf, ini belum di Fardam, makanya dia nggak muncul. Kita belum cek. Kita tidak akan menggunakan echo karena kita tidak ingin menampilkannya, tapi kita hanya ingin mengecek dia datanya itu apa. Seperti ini. Oke. Nanti kita clear terlebih dahulu.
lihat. Oke. Nah, lihat di sini ada perubahan yang cukup jelas. Dia langsung menambah di bagian akhirnya. Jadi teman-teman nggak perlu takut error. Misalnya kita hapusnya yang nomor 2, nah dia indeks yang baru ini akan sesuai dengan urutannya gitu. Jadi nggak ngaruh gitu. Misalnya nih, yang kita unset di sini bukan 0, tapi 2. Seperti ini. Misal, kita akan coba clear terlebih dahulu. Nah, dia akan langsung 3 gitu. Walaupun 01 seharusnya kan 2, tapi kan di defaultnya itu sebenarnya aslinya ada sih indeks 2 gitu, makanya dia langsung 3. Jadi dia akan ngikutin urutan sebenarnya dia gitu teman-teman. Dan terakhir kita bisa mengecek ya, seperti kita akan gunakan count array untuk mengecek jumlahnya. Misalnya di sini berarti ya count nama array ya saja cukup setahu saya. Oh ya, kita menggunakan Vardam dulu. Karena kalau nggak Vardam ini nggak nampak deh. Nah, saya pengen ngecek yang value ya. Value seperti ini. Tulis dulu. Oh, kedengeran. Oh, sip. Mantap. Ini clear di sini. Ah, nah seperti ini teman-teman. Di sini langsung ada nih. Intergen ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini untuk yang value-nya. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut array sebagai map. Nah, di kebanyakan bahasa pemrograman itu ada beberapa map gitu. Itu dia asosiasi key dan value. Nah, sebenarnya di PHP kita bisa juga membuat map gitu dan itu dibuat menggunakan array. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, secara default indeks itu menggunakan key-nya itu number gitu loh. Tapi kalau misalnya kita pengen jadi map, nah kita bisa ngubah si key-nya itu. Namun jika kita ingin kita bisa ngubah gitu loh. Dan itu tidak harus menggunakan number. Bisa kita menggunakan string atau apa-apanya gitu ya. Dan hal tersebut akan membuat si array-nya ini menjadi mirip dengan map di pemrograman lain. Oke. Jadi kan di sini, ini seperti yang saya bilang, di indeks itu defaultnya pakai number. Dan number ini itu sebenarnya bisa kita rubah. Saya bilang itu bisa kita rubah. Oke, mungkin agar memudahkan ya ini kita hapus saja. Hapus. Misalnya saya ingin mengubah ini atau kita akan jelaskan dulu tampilannya seperti apa. Nah, ini adalah tampilan dari array yang yaitu uh, ingin dijadikan sebuah map. Gitu. Nah, ini saya akan contohkan aja pakai yang ini cukup insya Allah. Yaitu defaultnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya itu gini. Nah, seperti itu teman-teman.
ini 2. Nah, ini adalah defaultnya tuh seperti ini, gitu. Atau yang ini mungkin juga bisa ya kita persiapkan dulu, karena nanti saya akan melihat. Nah, misalnya dari 0, nah seperti ini. Ini adalah defaultnya teman-teman. Nah, saya maksud di sini adalah key ini itu defaultnya adalah number gitu, dan ini bisa kita ubah gitu. Misalnya kayaknya saya nggak pengen pakai di sini lah yang name saja. Nanya misalnya saya nggak pengen pakai ini, misal gitu. Saya kayaknya tuh pengen pakainya ketua gitu. Nah itu bisa gitu loh. Yang kedua misalnya saya pengennya uh, waketu gitu ya, wakil ketua gitu. Dan ini misalnya adalah walsan, wali santri gitu ya misalnya. Nah, kan di sini kalau kita Pardam, dia nanti kayaknya itu di indeksnya bukan pakai nomor lagi, tapi pakai si value si variabel yang udah kita kasih value. Jadi bentuknya map gitu. Coba kita langsung aja cek ya. Array.php seperti ini. Nah, lihat. Yang tadi ini adalah yang di float. Kita lihat perbedaannya. Dia masih angka karena belum kita rubah gitu. Ini seandainya kita hapus pun dia akan tetap angka gitu loh. Nah, tapi kalau yang ini yang sudah kita rubah itu dia menjadi seperti ini. Dia menjadi sebuah mapping gitu. Oke, kita lanjut ya. Ada array di dalam array. Nah, ini juga salah satu kelebihannya. Jadi kita bisa membuat sebuah array di dalam array. Gitu. Caranya gimana? Caranya seperti ini, teman-teman. Jadi kita buat dulu polanya seperti mapping ya, biar lebih enak. Baru nanti setelah itu kita buat satu map baru, ini satu indeks baru, dan di dalamnya baru kita buat satu buah array. Gitu. Nah, kita langsung coba aja biar nggak penasaran. Ini selesai seperti ini. Nah, seperti ini. Misalnya, saya ini ya, address kali ya. Kita samakan aja. Nah, ini, ini kita harus kasih koma. Kenapa kita kasih koma? Itu tuh biar nyambung gitu. Bisa ada data-data berikutnya. Kita masukin di sini misalnya addressnya. Oh, enggak. Tapi karena kita mau bikin baru, nah seperti ini. Nah, gini. Baru di sininya kita bikin lagi gitu ya. Mapnya misalnya city itu kotanya. Seperti ini. Misalkan di mana? Di Bogor misalnya. Bogor. Kita kasih koma seperti ini. Terus misalnya country. Kita buat seperti ini, baru kita masukkan misalnya Indonesia seperti ini. Nah, ini tinggal kita pardam. Kita jalanin, cobain ya. Array.php. Nah, lihat. Di sini kita punya satu buah array, yaitu isinya ada ketua, waketu, dan walsan. Nah, setelah itu baru setelah kita buat yang di address, itu ada array keduanya, teman-teman.
Oke. Nah, gimana caranya kalau kita mau ngambil data dari yang array kedua? Misalnya kita pengen ngambil Indonesia. Kalau kita lihat yang di awal, cara kita ngambil data kan cuman seperti ini aja, Vardam, langsung sebutin indeksnya gitu. Nah, kalau ini caranya adalah sama persis. Beda dikit saja. Kan Vardam gini ya. Tinggal kita sebutin indeksnya. Misalnya indeksnya itu di sini adalah ke enggak, kita pakai address berarti address. Dan kalau kita ingat di dalam address itu ada beberapa indeks lagi. Jadi kita masukin lagi sekali lagi. Misalnya kita pengen ngambil yang Bogornya ya, tinggal kita masukin city seperti ini. Nah ini nanti kita langsung dapat nih php array.php. Nah langsung untuk string Bogor gitu. Jadi kita masukin dulu indeksnya yang apa namanya yang jadi kepala dari array-nya, baru kita masukin indeks dari array kedua yang kita ingin ambil datanya. Itu teman-teman. Lanjut. Itu ada operator aritmatika. Nah, ini kita hanya menggunakan aritmatika dasar. Di sini ada operator aritmatika. Kita langsung masuk saja. Ada beberapa operator ya. Yang pertama itu adalah positif. Itu tanda positif baru variabelnya. Oh, itu keterangannya dia adalah positif. Kalau kurang minus, lalu kita masukkan variabelnya. Ini hanya satu variabel ya, dia tidak dua variabel. Itu akan menjadi sebuah negatif. Saya akan minum terlebih dahulu. Haus soalnya. Oke. Nah, lalu kita di sini bisa menjumlahkan atau membagi untuk yang dua variabel, teman-teman. Oke, untuk yang dua variabel untuk penambahan kita menggunakan tanda plus, untuk pengurangan kita menggunakan tanda minus, lalu untuk perkalian kita menggunakan bintang, dan untuk pembagian kita menggunakan slash seperti ini. Kita menggunakan slash yang biasa ya, bukan yang backslash. Nah, lalu juga ada sisa bagi. Nah, ini ada juga pangkat. Gitu. Di sini saya tidak akan mencoba semuanya. Saya hanya mencoba sebagian aja, gitu ya. Oke, kita akan coba di sini. Mungkin kita bikin ini dulu baru. Aritmatika. Seperti ini. Oke. Kita buat satu ini dulu. Misalnya apa? Nilai. Misalnya adalah 10 ditambah 10 ini. Bisa langsung kita pardam ya. Pardam. Kalau kita langsung 2, misalnya kita juga mau coba yang pengurangan. Misalnya apa? Gini aja. Sisa bagi ya, kita akan cobain sisa bagi, misalnya 100. Sisa bagi itu ini dia, sini saya. Atau kita cek lagi, saya agak lupa. Ya kita 6% untuk sisa bagi, misalnya 3 di sini. 3 ini. Kita pardam juga. Oke, kita clear terlebih dahulu ya. Nanti dia akan langsung muncul hasilnya gitu. Kita
kita bisa coba aritmatika. Nah, dia langsung interjang 20 dan interjang 1. Oke, kita lanjut. Untuk mungkin aritmatika yang lainnya, teman-teman bisa coba explore sendiri. Nah, basisnya ada operator penugasan. Operator penugasan ini secara umum sama dengan bahasa pemrograman lain seperti bahasa C dan JS, yaitu menggunakan karakter sama dengan gitu untuk penugasan ini. Nah, operator penugasan ini dia itu seperti apa ya? Kita mengubah value dari variabel lah gitu, gampangnya. Nah, mungkin di sini saya lebih akan menjelaskan ketika penugasan ini digunakan sebagai shortcut dari variabel aritmatika gitu. Nah, operator penugasan matematika di sini ini adalah operator penugasannya gitu. Dan ini keterangannya gitu. Maksudnya adalah ketika kita berbuat seperti ini, variabel A ditambah sama dengan variabel B itu sama saja dengan kita membuat variabel A sama dengan variabel A tambah B gitu. Mungkin langsung ke contoh saja. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Kita akan sebuah tiru, misalnya ini kita hapus saja, atau yang apa kita hapus. Misalnya gini, kita punya total sama dengannya berapa? 0. Oke, kita punya total yang 0 seperti ini. Oke, lalu di sini kita punya 3 barang, mungkin orange juice, nah seperti ini orange juice. Nah, misalnya orange juice ini 5.000, lalu ada kita punya rice, kita punya nasi, itu harganya misalnya 5.000 juga. Dan kita punya misalnya kita punya banana, oke, dan itu harganya bisa 10.000. Seperti ini. Nah, jika kita menggunakan aritmatika yang biasanya, itu kan kita harus menulis seperti ini. Misal total sama dengan ini kan, total ditambah orange juice. Nah, oke, kita ganti misalnya apa? Terus ini juga kita ini baru kita perdam seperti ini, misalnya total. Nah, seperti ini. Kita akan coba lagi PHP aritmatika. Dia akan menjadi 20.000 gitu. Tapi ini kan panjang. Nah, biar simple gimana? Biar simple kita pakai shortcutnya gitu. Caranya gimana? Ini kita gini aja. Kita kasih tambah
apakah masih sama aja kalau kita bikinnya seperti ini? Sebenarnya iya, bahkan ini lebih ringkas gitu. Seperti ini. Ah, lihat. Kenapa? Karena dia lebih ringkas. Atau misalnya kita di sini pakai dikurang bisa. Jadinya cuma 10.000 gitu. Dah. Intinya seperti itu teman-teman. Ini bisa dicoba-coba saja sama kalian untuk ininya operator penugasan aritmatikanya. Intinya ini adalah di antara penugasan ya, ya untuk merubah suatu value-nya. Dan ini sering digunakan di aritmatika gitu. Nah, untuk bagaimana maksudnya tadi saya sudah jelaskan ya. Dan ini menjadi lebih simpel gitu. Jadi kita tidak perlu nulis total-total lagi berkali-kali gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke operator perbandingan. Nah, ini adalah operator bisa kita bilang adalah salah satu yang paling simple gitu. Karena operator perbandingan ini seperti namanya, kita yang membandingkan dua value. Nah, itu operator perbandingan ini base datanya adalah Boolean ya, Boolean. Jadi dia hanya adalah ada true dan ada false saja, seperti itu. Nah, di sini ada operator pembandingan. Misalnya A dan B itu sama dengan, nah ini sama dengan, ini ada perbedaan antara sama dengan dan identik. Jika sama dengan, dia itu tidak mewajibkan datanya sama jenisnya. Gitu. Misalnya yang si A itu adalah string dan si B-nya number gitu ya. Itu bisa gitu. Dia akan tetap true jawabannya. Jika nilainya sama, misalkan string 10 dan number 10 gitu ya, dan intergen 10 gitu. Itu hasilnya tetap true, tidak false. Kenapa? Karena di situ ada konversi tipe data atau bisa kita bilang sebagai tab jiggle gitu ya. Secara umumnya itu adalah suatu fitur yang otomatis dari si PHP-nya. Gitu. Adapun identik, dia harus benar-benar tipenya sama gitu. Jadi bukan hanya nilainya atau value-nya sama, tapi dia juga harus tipenya sama. Gitu. Lalu ada tidak sama dengan. Nah, kalau yang tadi kita nyari yang sama, kalau ini kalau beda. Kalau beda, walaupun seperti pokoknya kita carinya bedanya gitu. Misalkan ini interjen 11, lalu B-nya itu apa namanya menggunakan number 10. Nah, kita masukinnya dengan sama dengan, maka dia jawabannya false gitu. Tapi kalau kita masukin dengan tidak sama dengan, maka pasti jawabannya true. Karena kita nyari yang tidak sama dengan. Lalu yang ini juga sama aja, ini alias ya. Tapi lebih baik menggunakan yang ini, karena ini lebih umum. Seperti itu. Digunakan di bahasa-bahasa pemrograman lain juga. Oke, itu lalu ada juga yang ini. Tidak identik, bedanya kalau yang tadi tidak sama dengan itu sama dengan satu kali doang, kalau ini dua, itu nanti jadi tidak identik. Itu jika A tidak sama dengan B atau tidak sama tipe datanya. Gitu. Misalnya A-nya 11, B-nya 12, maka itu dia true. Karena tidak identik, beda datanya. Atau misalnya A-nya itu 10 intergen, kalau B-nya 10-nya itu string gitu. Nah, itu kalau kita pakai tidak identik, nanti dia juga true. Karena datanya beda walaupun value-nya sebenarnya sama. Seperti itu. Kalau ini kurang dari satu sama dengan, ada juga lebih dari dan lebih dari sama dengan. Gitu. Misalnya A-nya 9, lalu B-nya 10 gitu. A itu kurang dari 10, 9 itu kurang dari 10, maka dia true gitu. Tapi kalau A-nya 11, B-nya 9, itu bakalan false. Gitu. Untuk yang dikurang dari. Kalau yang lebih dari berarti dia true gitu loh teman-teman. Oke, kita akan coba ya operator perbandingan. Kita nggak akan coba semua ya.
Jadi kita ya coba sebagian aja. Ini kita kan ikutin yang di contoh aja. Untuk sisanya teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Oke, di sini kita akan coba yang identik dan sama dengan. Kita bikin dulu namanya operasi apa? Perbandingan ya. Kita bikin perbandingan atau kita nggak perlu bikin file baru. Kita akan cobain di sini. Kita hapus aja ini. Langsung Vardam. Gini. Nah, misalnya 9 sama dengan 9. Seperti ini. Nah, terus pakai LTS. Kita tambah satu lagi. Yang bawahnya identik. Di sini kita akan lihat perbedaan ya. Nah, kenapa yang atas true dan yang bawah false? Karena yang atas tuh dia sama dengan gitu. Dan itu diperbolehkan perbedaan tipe data. Yang penting value-nya sama. Karena apa? Di sini udah ada tangential-nya, udah ada konversi antara datanya yang otomatis. Tapi kalau kedua, kita ini menggunakan identik. Makanya dia false. Kenapa? Karena walaupun value-nya sama, sama-sama 9, tapi dia tipe datanya berbeda. Gitu. Nah, mungkin kita akan coba juga yang ini, yang kurang dari. Misalnya kita coba kurang dari. Karena 9 kurang dari 9. Ini seharusnya false. Karena apa? Kita tidak menggunakan sama dengan. Nah, false deh. Tapi kalau kita gunakan yang ini, yang kurang dari atau sama dengan, ini dia hasilnya akan apa? True. Coba lihat dulu. Seperti itu. Itu bisa teman-teman explore sendiri. Untuk sisanya, kita akan langsung masuk ke operator logika. Operator logika adalah operator untuk membandingkan dua nilai boolean. Hasil operator logika adalah boolean lagi. Jadi untuk operator logika ini base-nya adalah boolean gitu. Dan hasilnya pun akan boolean. Kita akan di sini kita lihat operator logikanya. Misalnya ada value A, ada variabel A, ada variabel B. Kita namanya N, itu adalah jika A dan B dua-duanya true, maka hasilnya adalah true. Tapi jika salah satunya false atau keduanya false, maka hasilnya akan false gitu. Untuk OR itu apa? Jika salah satunya atau keduanya true, dia true. Tapi kalau dua-duanya false, baru dia false. Gitu. Adapun untuk not itu dia kebalikan gampangnya. Jadi kalau misalkan dia itu true, maka dia adalah false. Kalau dia false berarti dia true gitu. Dan untuk SOR itu true jika A dan B-nya salah satunya true, tapi nggak keduanya. Jadi kalau buat gampangnya sih, di sini saya sudah bikin satu slide ya di Excalibur. Oke. Nah, ini gampangnya seperti ini. Jadi kalau yang N itu dia kalau misalnya dua-duanya true, maka dia hasilnya true. Kalau salah satunya false atau keduanya false, maka dia akan false. Kalau yang OR itu baik dua-duanya atau salah satunya true, maka dia true. Tapi kalau dua-duanya false, dia baru false. Kalau yang SOR, kalau dua-duanya true atau dua-duanya false, maka dia menjadi false. Tapi jika salah satunya ada true, dia jadi true. Dan tadi satu lagi itu yang not, itu kalau dia true berarti sama dengan false. Kalau dia false berarti sama dengan true. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kita akan coba saja langsung ya di sini. Di sini yang kita lihat ada dua ya ini. Ini bisa bebas kalian menggunakan yang mana. Tapi saran saya menggunakan yang ini, yang atas. Kenapa? Karena
Ini seperti biasa, itu lebih umum di bahasa pemrograman. Begitu pula yang sort. Gitu. Kita jangan gunakan yang ada tulisan sortnya. Oke, kita akan coba ya untuk yang ininya. Mungkin kita apa namanya kita bikin yang baru, logika ya. Logika. Be happy seperti ini. Kita buat file baru. Kita fardam seperti ini. Oke. Misalnya ada true and true. Maka ini seharusnya hasilnya dia adalah true. Kita clear dulu. Nah, dia hasilnya true. Lalu misalnya kita gunakan yang or ya, kita gunakan or. Waduh. Nah, or itu adalah jika keduanya true atau salah satunya false, dia pasti hasil true. Kita coba. False seperti ini. Nah, dia kan true dua-duanya. Oke, kita akan coba yang SOR. Kita akan coba yang SOR. SOR itu jika salah satunya true, dia bakalan ini. Bakalan true juga. Tuh. Tapi kalau dua-duanya true, dia akan jadi false. Atau dua-duanya false, dia akan jadi false. Dan terakhir, untuk si ini, not ya, yang kebalik dia ya. Nah, ini seharusnya hasilnya adalah false. Kita coba lihat. Nah, betul. Seperti itu. Kita lanjut ke increment dan decrement. Apa sih increment dan decrement? Increment dan decrement itu adalah jadi seperti ini ada juga ya di pemrograman bahasa pemrograman C dan ini ada di PHP itu untuk menaikkan dan menurunkan data number sejumlah satu angka. Jadi misalnya dia 10 kita pengen naikin jadi 11 itu bisa. So, kita nurunin pengen jadi 9 satu angka aja gitu. Nah, ini kita buat mempersingkat ketika ingin menaikkan data ya, teman-teman. Nah, ini contohnya ada yang post increment dan pre increment. Jadi kalau post increment ini di datanya itu nanti dia itu si A-nya sudah ditambah satu gitu. Nah, kalau pre increment kalau yang post increment ini dia data asli dulu baru ditambah satu. Tapi kalau yang pre increment ini memang datanya sudah ditambah gitu, pas sudah memasukkan gitu. Jadi kita mungkin biar lebih jelas pakai langsung contohnya aja seperti ini ya. Oke, in
increment dan decrement. Misalnya kita punya variabel A itu sama dengan 10 seperti ini. Lalu kita di variabel di si A ini kita bisa langsung seperti ini, misalnya langsung kita gunakan increment ya, kita tambah misalnya shift plus variabel A gitu. Nah, ini kalau kita langsung pardam, dia akan jadi 11 gitu. Coba ya. Nah, seperti ini. Kita clear dulu. PHP increment and decrement.php. Nah, dia jadi 11. Oke. Ini bisa juga kalau kita hapus. Kita ganti pakai yang tadi kan ada yang post dan ada yang pre gitu. Kalau kita pakai yang post itu seperti ini dia jadinya. Sama aja gitu, nggak ada bedanya sebenarnya. Nah, kalau ingin melihat konsep perbedaannya adalah kita gunakan ini. Kita gunakan B. Misal tadi A-nya adalah 10 gitu ya. Kita masukkan variabel B ini sama dengan A. Gini. Nah, kita akan coba pardamnya si B-nya. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang post itu seperti ini. Kita coba. Oh, dia langsung 11. Kenapa? Karena saat si A-nya itu dimasukkan ke B, itu dia sudah ditambah. Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang pre-increment, nanti di si B ini dia nggak akan langsung jadi 11 gitu. Oh, ini kita karena nambahinnya di atas ya. Kita tambahinnya di 11. Jadi contohnya. Nah, kayak gini. Nah, ini yang bisa increment and decrement.php. Nah, seperti itu. Intinya si B ini kalau misalkan dia pakainya post, pakainya pre itu, dia sebenarnya si A-nya itu ditambah dulu. Kan di sini kita lihat bahasanya ya. Dinaikkan satu angka lalu dikembalikan kepada si A. Itu kalau yang pre. Jadi dia udah ditambah dulu. Jadi 10 itu udah ditambah 11 baru dibalikin lagi ke si A-nya gitu. Tapi kalau yang post increment itu dikembalikan ke A dulu. Jadi si 10-nya ini tetap 10 baru nanti jadi 1. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita akan lanjut ke operator array. Dia buat naikin dan nurunin. Kalau nurunin pakainya yang decrement. Kalau naikin pakai increment. Dan ini hanya 1 poin aja buat turunnya.
Nah, ini ada operator try. Seperti kita tadi udah bahas ya, array-array-nya. Nah, di array ini ada beberapa operator khusus. Mungkin sebenarnya ini mirip ya dengan operator-operator sebelumnya, tapi cara kerjanya yang berbeda sedikit. Nah, kayak di sini. Kita bisa menggabungkan dua buah array itu dengan union. Itu ya value yang array pertama dan value array kedua kita tambah. Lalu kita bisa membandingkan, ini hasilnya ada boolean nantinya, membandingkan equality. Gitu. Nah, ini yang penting key dan value-nya itu harus sama. Seperti itu. Kalau identity, dia selain harus sama key dan value-nya, dia juga harus posisinya itu sama gitu dan tipe datanya harus sama. Seperti itu. Kalau ini kebalikannya ya, inequality dan inequality ini ada dua, kita bisa pakai yang mana aja. Dan non-identity ini juga kebalikan aja dari si equality sama identity. Penggunaannya kayak gimana nih penggunaannya? First gitu ya, ada first name, second echo, the last name sama dengan Kennedy. Nah ini kalau kita gabungin nanti jadi echo Kennedy gitu. Dan ini buat perbandingannya. Oke, kita akan coba dulu di array. Tadi udah punya array. Kita bikin dulu. Misalnya first name. Nah, ini lalu ada ini jadi gitu. Kita ganti ini jadi last. Nah, ini oke, kita masukin dulu key-nya yang pertama, misalnya apa? Kita lihat contoh aja deh namanya. Oh, persen jadi. Oh, gini. Salah rupanya guys. Oke. Oke. Misalnya siapa? Eko, misalnya kita pakai di sini. Eko. Lalu di sini kita pakai Kennedy. Enggak panjang banget. Kita pakai misalnya pakai Sumanto gini ya teman-teman. Nah lalu di Pardam berikutnya kita gunakan Pardam ini tambah misalnya ini first ditambah last. Nah ini kalau kita coba jadi ini salah, kita clear dulu aja biar php array dot. Nah ini nggak jalan sebentar, ini salah first last.
Jadinya nggak gini. Atau yang atasnya kita hapus dulu aja kali ya. Ini nggak mau jalan deh. Terus Pardam first last. Coba kenapa nih ada masalah apa? Harusnya dia ntar gabung gitu. First name, last name, first name, last name. Harusnya itu tuh dia menjadi satu gitu teman-teman. Nanti dia bisa digabung-gabungin gitu. Gimana nih kalau mau Pardam. Bahkan benar. Itu kita udah benar nih pada um, harusnya nih sudah bergabung ya. Kalau mau first and last atau coba kita balik di sini ada first last ambil aja. Hmm. Jadi kita coba dengan yang lain dulu, kita coba bandingkan. Lagi ngeheng mungkin. Dia kalau dibandingin mau jalan. Dia false. Kenapa false? Karena eh ininya beda. Kalau misalnya kita sama-sama tiga huruf atau kita ganti, misalnya ini tiga, eh, oh enggak. Kalau bandingin gini-gini. Misalnya kita tambahkan dulu. Nanti ini biar kelihatan ya. Nah, ini kalau kita coba copy. Kita akan langsung menggunakan identity. Oke, mungkin kita tidak akan cek clear dulu di sini. Oke, masukin lagi sekali lagi. Nah, kenapa yang atas true dan yang bawah false gitu? Karena yang atas itu kita menggunakan identity yang kita menggunakan equality yang di sini. Jadi yang penting sama-sama ada datanya, walaupun posisinya beda tuh nggak masalah. Di sini ada first name dan Eko di bawah juga ada last name, ada Sumanto juga ada. Dan untuk yang identity dia benar-benar harus sama gitu. Kenapa dia false? Karena di sini urutannya first name dulu baru last name. Dan yang di bawah tuh kebalikan gitu. Kalau ini di bawah kita balik, dia bakalan jadi true gitu. Oke, mungkin kita akan coba sekali lagi buat yang penambahan itu. Mungkin di sini sekarang jalan. Uh, dua. Di sini sudah jalan ya, ray dua. Kalau dilihat tadi ray-nya itu sebenarnya satu.
dua array. Harusnya kan ada dua array. Tapi kalau kita buat seperti ini, dia hanya menjadi satu array. Itu, dan di sini ada datanya ada dua, ada last name dan ada first name. Ada Sumanto. Karena kita modelnya last, jadi yang last itu kan yang pertama Sumanto dan yang keduanya Eko. Kalau misalnya kita buatnya satu lagi kita balik, gitu ya. Nah, di sini mungkin first. Ya, kita akan coba clear terlebih dahulu. Nah, ini. Ya udah. Nah, kalau yang kedua Eko dulu baru Sumanto gitu. Karena yang pertamanya adalah Eko dan yang keduanya Sumanto. Tapi karena yang pertama itu Sumanto terlebih dahulu, baru Eko gitu. Pokoknya dia diambil yang paling atas gitu. Oke, mungkin itu buat yang operasi array ya, operator array. Kita lanjut buat ke expression, statement, dan block. Mungkin yang di array tadi agak belibet ya, dan saya akan jelaskan sekali lagi di akhir ini. Intinya, untuk yang penambahan itu, tadinya kan ada dua buah array, tapi kalau kita gunakan tambah, itu dia akan menjadi satu buah array. Nah, untuk yang diambil di sini, kenapa hanya Eko dan Sumanto? Untuk yang Eko Sumanto itu kan berarti yang first habis itu last. Jadi diambil yang pertama aja, yang awal gitu. Yang keduanya kita ignore, tidak dianggap. Itu baik kalau misalnya last dulu berarti yang dianggap itu Sumanto dan ini Eko gitu, teman-teman. Oke. Di sini kita akan bahas expression, statement, dan block. Apa sih expression, statement, dan block? Expression, statement, dan block ini kita hanya akan apa ya? Dia sebenarnya hanya konsep gitu. Jadi kita langsung bahas aja. Expression ini penting, bagian penting di PHP gitu. Karena hampir semua kode yang ada di PHP itu menggunakan expression. Expression itu adalah apapun yang memiliki nilai atau value gitu. Nah, jadi kalau di sini expressionnya 5 ini adalah expression karena dia adalah value dari variabel A. Dan variabel A di sini dia menjadi expression karena dia adalah value dari variabel B. Seperti itu. Expression itu sesuatu gampangnya value lah gitu. Atau sesuatu yang memiliki nilai gitu. Lalu ada expression kompleks. Nah, di sini kita akan skip dulu. Intinya dia itu expression yang ada di fungsi lah. Jadi kita skip dulu karena kita belum belajar get value ya. Nah, sini ada statement. Statement itu kalimat lengkap dalam bahasa PHP gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalau satu kalimat ada spoknya, subjek, predikat, objek, dan keterangan itu kita bilang satu statement gitu. Nah, kalau di sini kalau codingnya ada lengkap sampai ada expressionnya dan segala macam itu akan menjadi sebuah statement. Dan statement itu biasanya diakhiri dengan titik koma, tapi ini nggak semuanya. Cuman kebanyakan diakhiri. Contoh di sini, kode statement. Nah, ini statement. Ini adalah sebuah statement. Karena di sini ada variabel, lalu di sini juga ada expression-nya atau value-nya, dan diakhiri dengan titik koma. Walaupun tidak harus ya. Ini satu barisnya ada sebuah statement, ini juga sebuah statement, ini juga sebuah statement. Gitu. Lalu ada block. Blok ini biasanya kumpulan dari satu atau lebih dari statement gitu. Bisa juga nggak ada statementnya bisa gitu, tapi itu nanti jadi nggak berfungsi gitu. Nah, tandanya blok itu biasanya diawali dengan kurawal teman-teman. Jadi kalau di sini kita lihat nih ya, ada function run up gitu kan. Nah ini pakai namanya blok karena di dalam blok ini ada 3 statement gitu teman-teman. Intinya ini semua konsep aja ya, sebenarnya nggak terlalu penting buat diprakteknya. Jadi expression itu sesuatu yang memiliki nilai, statement itu adalah satu baris lengkap, dan untuk blok itu adalah kumpulan dari statement-statement. Bisa nol ataupun banyak dan tak terhingga. Gitu. Oke, kita akan uh, masuk ke bagian manipulasi string. Jadi ada yang namanya dot operator dalam manipulasi string. Ini kita sebenarnya bisa menggunakan plus, tidak menggunakan dot itu bisa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, itu dia langsung seperti ini. Mungkin langsung praktek aja ya, biar nggak ini.
Misalnya kita akan bikin di sini dulu manipulasi string ya, ini manipulasi string maksudnya. Juga. Oke, contohnya kita punya satu variabel nama gini ya. Misalkan di sini namanya adalah Joko Wir gitu. Nah, biasanya kita kan membuatnya seperti ini, teman-teman. Eko gitu kan, harus terus gini. Lalu harus seperti ini. Bisa kita pilihkan nama seperti gini. Lalu bawahnya lagi kita harus Eko lagi. Baru masukin si ininya name. Baru gini. Terus kita harus Eko lagi. Di sini baru bisa kita gunakan ini backslash untuk enter gitu ya, gini. Udah kita jalanin, so kita lihat dulu di sini PHP salah PHP. Nah, untuk membuat satu baris ini aja kita membutuhkan 3 baris codingan gitu. Nah, kalau kita udah gunakan dot, itu nggak perlu. Tapi di sini ada satu catatan ya, saya lupa tadi. Dot ini hanya bisa di hairdog. Iya. Doc ini tuh buat yang manipulasi string itu hanya bisa di hairdog dan di double quote gitu. Jadi kalau dia pakai single quote atau no doc itu nggak bisa karena dia belum belum apa namanya tuh belum pas string gitu. Gampang gitu sih kalau ini data operator. Kita cobain aja ya. Jadi kita nggak perlu kayak gini, nggak perlu panjang-panjang. Ini langsung aja gitu kita masukin pakai dot. Sebenarnya juga bisa pakai plus, cuman kalau pakai plus tuh kurang dianjurkan. Kenapa nggak dianjurkan? Karena itu sering error gitu. Nah, buat itunya kita bisa pakai ini buat enternya. Ini langsung codingan default dari PHP-nya gitu. EOL itu adalah enter online gitu. Nah, ini kalau kita coba di sini hasilnya juga sama dan itu lebih pendek gitu. Kita hanya perlu satu baris codingan seperti itu. Jadi dot ini sangat memudahkan ya teman-teman. Lalu ada variabel parsing. Khusus string menggunakan double dot dan ini seperti parsing yang dulu pernah kita singgung ya di saat pembahasan hairdog. Nah, di sini baru kita gunakan gitu. Ini mudah kita ingin menggunakan string dan variabel. Cara menggunakannya adalah menggunakan karakter dolar lalu diikuti dengan nama variabelnya. Oke, ini adalah contohnya. Jadi kalau yang tadi dot itu kita harus masih dotnya banyak gitu. Jadi kalau misalkan ada string itu baru kita mau masukin kita mau masukin variabel harus pakai dot dulu. Nah, kalau misalkan dia itu tipe stringnya adalah double quote atau dia adalah hairdog, maka itu tidak diperlukan teman-teman. Teman-teman bisa langsung masukinnya aja menggunakan metode parsing. Jadi yang di sini tadi itu untuk yang bagian ini kita nggak perlu gitu. Langsung aja gini. Gini kali ya. Seperti ini, dia parsing gitu, ada di dalamnya. Dan ini sama hasilnya nanti jadinya. Tuh, kita tidak memerlukan hairdog panjang-panjang gitu teman-teman.
Jadi yang tadinya harus 3 baris, itu ada solusi namanya doc. Nah, dari doc yang masih keribetan gitu, kita harus antara si variable dan stringnya tuh kepisah-pisah dengan doc. Itu ada lagi, kalau misalnya kita menggunakan double quote atau kita menggunakan hair doc, itu kita tidak memerlukan doc, langsung saja dimasukkan gitu teman-teman. Kuncinya ini nih, tanda petik 2 itu. Itu tandanya dia kalau hair doc atau double quote gitu. Nah, itu tadi parsing, variable parsing. Terus ada namanya curly brace. Ah, ini buat apa? Buat misalnya kita pengen nempelin antara variabel dan string gitu. Biar gak ada spasi. Ini pakai yang namanya tanda kurung ini. Contohnya gimana sih? Contohnya ya, misalnya kita bikin lagi deh di sini. Satu buah ini, misalnya par sama dengan gini apa apple gitu. Terus di echo gini, misalnya I have to, kita kan tinggal masukin apple tuh, ini kan par. Ini kalau misalkan kita running dan misalnya kan kita harus ada s-nya ya, biar apples gitu. Karena ada kan dua apple, harusnya kita tambahin s ini. Nah, kalau kita tambahin s langsung, dia bakalan masuk ke dalam variabel ya, dan vars itu nggak ada gitu. Otomatis kita harus pakai spasi dan s seperti ini. Dan itu hasilnya adalah, aduh, salah, clear dulu. Itu nanti hasilnya seperti ini gitu. Jadi nggak nempel S-nya sama si Apple-nya. Nah, biar nempel gimana? Biar nempel kita pakai yang namanya Carly tadi. Jadi si var-nya ini kita bungkus dia pakai yang ini. Nah, habis kita bungkus, ini nggak usah pakai spasi lagi deh. Langsung. Kalau kita jalanin, nah sekarang S-nya nempel. Gitu teman-teman. Itu buat manipulasi di ini juga ya. Biar dia tuh jadi si variabel dan stringnya tuh bisa nempel. Gitu. Uh, Mungkin kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu if statement. Dalam PHP, if adalah salah satu kunci dari percabangan. Ya, artinya kita bisa mengaksesi kode program tertentu ketika kondisi pertempuran. Hampir di semua. Nah, jadi if statement ini atau if expression ini bisa dibilang ada di hampir semua bahasa pemrograman. Maksud dari if statement itu apa? Jadi misalnya dia adalah sebuah statement yang memiliki percabangan. Misalnya kita ini biasa dipakai, sering sih ya dipakai ya. Jadi ini biar mudah pemahaman, kita langsung contoh aja sih. Misalnya, jadi kayak kita punya satu statement, misalnya jika nilai di bawah 20, itu dia akan jadi true gitu. Dan itu statementnya akan jalan gitu. Si ekspresinya itu, dia statementnya akan jalan. Tapi kalau kita ingin satu expression dan statementnya itu ada banyak, statement eksekusinya ada banyak, maka kita akan menggunakan if statement gitu. Jadi dari satu expression aja itu kita bisa membuat statement yang bercabang dan beragam gitu. Makanya dia dibilangnya percabangan gitu. Oke, kita langsung contoh aja nih. Misalnya di sini syntax if statement. Nah, kita gunakan if, lalu di sini ada expression, ada statement gitu. Jadi kalau kita masukin expressionnya apa, dan jika itu expressionnya true, dia jalan, maka statementnya akan muncul seperti itu, akan aktif. Nah, kalau misalkan ada banyak statement, kita blok aja gitu. Jadi ada statement ada banyak nanti. Nah, kita akan coba langsung aja di sini. Ada if statement ya. Oke, ini. Kita akan bikin dulu folder baru. If, nama if php. Kita akan bikin ya. Misalnya di sini kita ada nilai.
kita punya nilai yaitu 70 aja, dan kita punya jatah absensi yang kita hadir dalamnya misalnya adalah 90 begini. Nah, kita bikin satu expressionnya dulu. If begini. Nah, jika misalnya nilai itu sama dengan 80 dan absen sama dengan 80 seperti ini. Ini adalah expressionnya, dan untuk itunya kita gunakan ini. Salah. Nah, untuk si statementnya, echo misalnya, nah, Anda lulus ujian. Jadi ceritanya ini adalah satu ini ya, nilai raport gitu misalnya. Nah, kita akan coba jalankan. Nah, kenapa dia nggak ada? Karena dia false di sini. Kan nilai dia 70. Tapi dia tuh di sini minimalnya 80 di expressionnya. Kalau seandainya ini kita rubah, misalnya jadi 80, nanti dia akan muncul nih, Anda lulus ujiannya. Kita coba ya di sini ya. Kita coba di sini. Enter. Kok mau? Misalnya 90 deh. Oke, ada salah deh. Oh, bila begini. Ya. Kurang dari misalnya. Nah, seperti ini. Keluar dulu. Nah, muncul dia. Kenapa? Karena kita punya nilai di sini 90. Dan 90 itu dia tidak kurang dari ataupun tidak sama dengan 80. Dia di atasnya 80. Gitu teman-teman. Ini adalah if yang cuma satu aja statementnya gitu. Nah, terus ada else statement. Else statement ini jika kita membuat block if seperti tadi. Nah, kalau misalnya kita true, dia kan muncul tuh statementnya. Tapi kalau kita false, itu nggak muncul. Nah, kalau kita pakai else statement, itu nanti walaupun false, kita bisa memberikan satu statement yang akan muncul saat ketika dia itu false. Kita akan buat satu contoh ya. Langsung aja kita pakai contoh biar cepat. Gini. Di sini tinggal ditambahin else seperti ini. Nah, terus kita tambahin deh. Misalnya echo atau kita salin aja. Ini biar cepat. Tidak lulus. Nah, jadi misalnya kalau tadi itu kan misal di sini 70 ya, sama dengan 70 begini.
Nah, tadi kan kalau kita 70 itu false. Kenapa? Karena dia itu lebih kecil dibanding 80 nilainya. Walaupun absennya itu dia lebih besar dibanding 80 dan itu akan true. Nah, kalau false seperti ini kan seharusnya dia tidak muncul. Tapi karena kita menggunakan else, jadi walaupun false, dia tetap ada satu buah statement yang muncul gitu, yang aktif. Kita bisa coba di sini ya. php dot php. Nah, dia akan muncul Anda tidak lulus ujian karena kita sudah menggunakan else. Else itu adalah satu buah fungsi yang digunakan ketika kita ingin membuat sebuah statement walaupun ekspresinya itu false gitu. Nah, itu adalah sintak dari else statement. Gini kodenya ya. Oke, lalu ada else if statement. Kapan kita menggunakan else if statement? Itu ketika kita ingin membuat berbagai tidak hanya dua kondisi gitu. Jadi kalau true langsung ke else gitu. Kalau false langsung ke else enggak. Tapi kalau false kita masih punya opsi-opsi lainnya. Jadi ada banyak opsi. Nah, ini contohnya seperti ini kalau di sintaknya ya. Nah, di sintaknya. Jadi if expression, kita punya suatu expression, kalau misalkan dia true, ini keluar. Kalau dia false, nanti dia akan masuk ke expression kedua, yaitu ke kondisi yang kedua. Dan kalau si expression yang kedua ini true, dia statementnya keluar gitu, ke running. Jadi nggak akan sampai ke else. Cukup sampai di situ. Tapi kalau dia false, dia baru masuk ke else gitu. Jadi di sini contohnya adalah kayak sebuah penilaian ya. Misalnya seperti ini, kita akan buat seperti ini aja. Kita coba contoh. Gini, kita ganti di sini. Nilai Anda misalnya A. Kok dia langsung gitu ya? Oh, nggak usah dikasih iklan lagi ya. Nah, nilai Anda A gini misalnya ya. Else if kita buat pakai ini. Else if. Nah, kalau else if berarti ini kita ganti dulu. Seperti ini kita ganti. Kita masukin dulu keadaannya. Ini kan kalau 80 itu 80 itu dia A. Kalau misalnya 70 dia itu C gitu ya. Terus di sini kita buat satu kurawil lagi kayak gini. Terus kita salin di sini Eko. Nah, biar cepet ya kita salin aja. Ini LCK ini di sini C D. Nah, di sini D 50 50 50. Nah, seperti ini. Baru yang di terakhir kita akan masukkan else. Kenapa dia akhirnya else? Karena ya di else itu adalah kondisi ketika di mana uh, saya udah nggak ada lagi gitu apa namanya buat pilihan-pilihannya. Eko salah seperti ini.
Mungkin Anda salah jurusan gitu. Nah, saat kita buat seperti ini, kita lihat di sini. Nilainya adalah 70. Makanya keluar adalah nilai Anda B. Coba ya, kita akan coba dulu. Kita clear dulu aja. php if.php gini. Nah, nilai B. Kenapa yang keluar nilai B? Karena, kenapa yang keluar nilai B? Karena di sini itu ada ekspresi yang pertama, 80 dan absennya 80. Nilai 80 dan absen 80. Dan 70 ini kurang dari 80. Sehingga dia berarti akan menjadi sebuah statement yang sebuah expression yang false gitu. Maka statementnya nggak keluar. Karena statementnya nggak keluar, kita dialihkan ke yang yang kedua gitu. Dan yang kedua misalnya ini masih false, dia akan dialihkan yang ketiga. Yang ketiga masih false, kita akan dialihkan ke expression yang keempat. Yang keempat pun masih false karena kita itu udah pilihan terakhir dan di akhir ada else. Maka kondisinya kalau misalkan dia masih tidak masuk ke empat ini, maka dia akan masuk keluar pilihan yang else. Itu mungkin Anda salah jurusan. Contohnya misalkan dia nilainya 10 doang gitu. Waduh, mungkin anak pintar sekali ya gitu ya. If.php gini. Nah, mungkin ada seperti itu penggunaannya. Lalu di sini ada sintak alternatif. Jadi kalau misalnya kita nggak mau menggunakan tanda kurung-kurung ini, itu bisa, beneran bisa. Caranya apa? Kita hapus misalkan tanda-tanda kurung ini. Kita akan coba ya, tidak menggunakan tanda-tanda kurung ini. Atau enggak? Ini. Nah, ini contoh seperti ini. Jadi tanda-tanda kurung tadi itu bisa dihapus dan diganti menggunakan titik dua dengan syarat nanti di akhirnya ditambahin and if gitu. Mungkin kita akan coba di sini. Ya, kita hapus dulu nih. Di akhirnya kita akan tambahin and if. Gimana nih salahnya? Kita lihat. If ada satu echo else if. Oke, echo else if lagi else. Oh, sap. Nah, ini sama saja gitu. Jadi mau pakai tanda kurung yang kriwil-kriwil tadi, kurawal itu, atau menggunakan titik dua. Tapi lebih disarankan untuk menggunakan yang kurawal tadi, karena itu lebih umum digunakan di bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Dan ingat, kalau kita menggunakan titik dua, di akhirnya harus tambahin and if. Kalau tidak ditambahkan and if, nanti dia tidak bekerja. Dan yang perlu diingat sekali, ya, itu titik koma itu di akhir sangat penting. Ini saya sering lalai tadi. Oke, mungkin untuk malam ini kita akan sampai di if statement saja. Sisa kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.